Jadi ini bukan kiai dianggap kiai. Apa yang disampaikan itu sebenarnya katanya dulu nanti ada suatu zaman yang tuntunan menjadi tontonan. Coba aja kalau ceramah itu sebenarnya bukan ceramah agama itu, ceramah politik. Ya mohon maaf, Lutfi bin Yahya itu bukan ulama. Bukan ulama. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Terus terang saya ini tamu nggak diundang sebenarnya. Saya nyelonong ke sini kemarin. Saya ingin bersuat, tapi kemarin beliaunya katanya masih sakit, belum bisa mengakhirinya. Saya perkenalkan, saya Budi Winoto. Saya tinggal di Banyuwangi. Jadi saya ke Jogja ini, saya ini mengikuti petunjuk ataupun orang tua saya, karena anak saya sudah yang nomor 1 ini sudah selesai sekolah, makanya saya antarkan bahwa punya leluhur di daerah Jogja ini juga Solo, dan anak saya nomor 2 ini kuliah di Jogja. Kebetulan tadi saya ajak ada acara sehingga saya berangkat ke sendirian. Terima kasih karena saya tahu-tahu dikasih ini dan saya harus ngomong. Ya ini saya baru ketemu ini Gus Buat, ini Mas Fakih. Terima kasih. Sepertinya saya walaupun belum kenal, lihat di YouTube ini enggak fit ya. Ini saya langsung saja, ya kebetulan saya sebenarnya enggan saya ngomong. Saya secara terakhir itu ibu bapak saya masih ada darah Mataram, tapi pesan keluarga saya itu walaupun tetangga itu tidak tahu bahwa saya ini darah Mataram. Jadi karena itu sudah pesan, makanya saya tidak pernah saya sampaikan. Karena anak saya sudah mencukupi cukup umur sehingga saya harus berikan beslit istilahnya, silsilah ke Jogja, baik ke Jogja maupun ke Solo, karena kedua orang tua saya itu masih bersaudara, masih ada hubungan famili walaupun agak jauh. Ayah saya ini seorang veteran nomor 1 dari 7 bersaudara. Jadi ini akan lanjut. Ya simpel dulu gak apa-apa. Apa? Yang poin-poin dulu gak apa-apa. Intinya kalau di dalam surat-surat itu bahwa ayah saya itu kelahiran tahun 1913. Beliau meninggal atau wafat tahun 70. Sehingga saya tidak banyak kenal dengan bapak saya itu masih kecil. Saya kenal itu lewat bapak saya. Bahwa suatu saat paman saya mengatakan koyok ini yo salah-salahi aku iki, dalam artian dia menyalahkan dirinya bahwa tanggung jawab negara itu sebenarnya dalam pengertian pertahanan itu harus diestafetkan kepada penerusnya, karena di situ itu dulu Belanda datang ke sini ini bahwa salah satunya orang Yaman itu sendiri. Itu disampaikan oleh paman-paman saya. Jadi adik bapak saya ini jumlahnya 6, yang 1 itu perempuan. Jadi yang lain itu salah satunya tertembak Belanda sehingga dimakamkan di makam pahlawan Banyuwangi, satunya dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Jadi kami memang lahir dari keluarga pejuang, baik dari bapak maupun ibu. Jadi Belanda kesini ini membonceng orang sebagai alat bantu untuk menangkis kaum Islam, terutama penganut tarekat. Dan kata paman saya, kita itu sebelum lahir
dimusuhi. Loh, ada apa paman? Kok dimusuhi? Karena di sini orang-orang yang telah Mataram itu pasti sebelum lahir sudah dimusuhi, sehingga bapak saya dan adik-adiknya itu secara otomatis sudah bermusuhan dengan Belanda, apalagi bandulnya yaitu Yaman. Mengatakan bahwa orang-orang Yaman ini dulu itu tidak semuanya Yaman, karena saat itu katanya ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Anu, karena untuk mencari keselamatan, karena orang yang datang dari dari Yaman itu ataupun orang-orang China itu adalah merupakan dikelaskan itu masuk masyarakat kelas 2. Jadi mereka itu walaupun Bangladesh ataupun yang lainnya itu kadang-kadang wajahnya dia mendaftarkan diri menjadi klan tertentu untuk mendapatkan masuk kelas tertentu juga. Sehingga kalau ini kalau sekarang zaman modern ini ada istilahnya tes DNA, ada orang yang mengatakan klan tertentu dan ternyata haplogrupnya itu tidak, mungkin ini yang dikatakan oleh paman saya, sehingga bukan Yaman tapi banyak agak ke ya Indian ataupun ke Bangladeshan gitu, dan bahkan mengatakan bandul politik ini berwajib walaupun tempat tinggal di Arab sebenarnya bukan bangsa Arab. Ini pesanan saya analogi yang dikatakan paman saya begitu. Loh paman, kok sama ini sepertinya kok agak sengit dengan Islam begitu. Loh itu lain. Paman saya mengatakan itu lain. Iya paman saya mengatakan itu lain. Loh pak, balik ini kok rodok sini itu Islam. Loh itu lain, bukan Islam itu. Bukan Islam bagaimana? Ya gak bodoh kayak gak bodoh bagaimana? Itu saya kan memaksa, gak sama bagaimana? Ya nanti kamu tahu. Bedanya apa? Kurikulumnya gitu. Jadi kurikulumnya beda. Nah, setelah saya telusuri, ternyata memang beda. Kok tidak masuk? Kita kan biasanya kan Syabdul Qadir Jailani. Mereka itu. Ya akhirnya saya itu ketemu. Pengalaman saya. Sebelum ribut ini sudah dikatakan begitu. Jadi ya dikatakan juga ini kalau zamannya Diponegoro dulu, katakan Pangeran Diponegoro itu leluhurnya itu makamnya dibuat jalan itu ngamuk. Ya sekarang saya bolak balik ini kok leluhur saya jadi Yaman itu bagaimana? Ya saya bolak balik itu tidak ada leluhur atas itu yang Yaman itu. Nah coba kalau dulu, walaupun dari atas Joko Tarub itu, Joko Tarub kedua itu menantunya Joko Tarub ketiga menantunya Joko Tarub kedua. Syekh Ali Azhar itu Syekh Maulana Maghribi itu kan juga bukan Yaman. Jadi garbonya Dewi Rasulullah itu Syekh Maulana Maghribi alias Syekh Ali Azhar itu bukan Yaman. Kok diakui Yaman? Dia kan misalkan dari Pandemen Senopati, ibunya atau alias Pangeran Pakaringan ataupun gitu Sunan Giri kedua, bin Sunan Giri. Apa ya itu? Ya sebenarnya itu. Apa ya itu? Yaman belakangan datang. Jadi saya ini di keluarga saya sudah disampaikan itu bahwa seperti itu. Mungkin sama dengan Yai Mufid ini bahwa itu bukan lalu itu bukan dunia Rasul, bukan. Bersama juga dengan Gus Buntet, Gus Buntet itu dikatakan oleh kakeknya bahwa itu bukan curian Nabi dari Yaman. Sama di keluarga kita. Mungkin kalau ada di sini leluhurnya yang mengatakan bahwa dari pejuang, pasti terus aja pasti mengatakan bahwa itu sebagai alat untuk ngedek ataupun menentis sebagai alat pemukul rekod Islam di Jawa ini untuk kepentingan Belanda. Itu aja. Kalau mereka misalnya ahli
apa Quran. Bahkan sebelumnya semua. Jadi jangan terpancing kalau sekarang ini pandai apa dakwah itu terus ngomongkan hadis, ngomongkan apa ini belum tentu itu. Jadi itu belum tentu. Ini saya di keluarga saya sudah ditanamkan sebelum ribut ini sudah tahu bagaimana sebenarnya ini apa persoalan ini. Jadi kita tuh harus ya bisa milah-milah karena katanya ngomong begini itu di keluarga itu bahwa apa namanya ini silem apa silem mati itu kampanye bagus gitu. Jadi ini bukan apa bukan kiai dianggap kiai. Apa yang disampaikan itu sebenarnya katanya dulu nanti ada suatu zaman yang apa tuntunan menjadi tontonan. Coba aja kalau ceramah itu sebenarnya bukan ceramah agama itu, ceramah politik. Ya mohon maaf, Lutfi bin Yahya itu bukan ulama. Bukan ulama. Kalau standar ulama itu kalamul haq, jadi ngomongnya benar, nggak ngapusi seperti itu, nggak nyapu. Jadi nggak nipu. Contoh saja ini negara ya miskin, amit nih menurut saya mungkin di cewek air itu sulit di sana ya amit aja mandi mungkin bisa jadi itu ini saya Pak Dokter siapa saya tahunya di YouTube juga ini untuk minum sulit apalagi mandi. Kalau di saya ini mungkin ya terus terang ya kemari Pak Jinawi kok mengatakan bahwa apa orang Yaman kakek-kakek saya dulu datang ke sini membawa harta benda untuk berdakwah duduki rumah-rumah satu rumah sambil membawa sesuatu. Dari mana negaranya Jawa sulit untuk makan air aja belum mandi belum tentu 1 bulan sekali kok. Jadi ini kan logika yang ngawur lah gitu yang nggak masuk ya. Terus ada ulama dari sana di sini mimpin doa dari Yaman mimpin doa untuk Indonesia katanya untuk apa biar aman. Loh, bagaimana negerinya aja gak aman? Tidak masuk akal. Jadi ini terus terang ya, saya terus terang sebagai anak seorang pejuang. Dulu paman saudara-saudara ini selalu mengatakan seorang pejuang itu harus berkorban, harus berani berkorban, dan berkorban itu kadang terkorban. Jadi Gus Fuad misalkan sama ya Mas Fakih ini sama Mambi ini jangan putus asa lah kalau jangan apa gampang terpecah belah kalau ada yang apa narik sana narik sini hanya persoalan-persoalan kecil. Dari dulu juga ada pasti tantangan. Jadi sekali lagi berjuang itu pasti berkorban dan berkorban kadang terkorban itu bahkan nyawa itu. Jadi ini saya dari Banyuwangi itu ingin ngomong dari dulu itu karena saya gaptek nggak bisa saya bikin siapa yang mau bikin YouTube apa aja menyampaikan kalau tidak bersuara. Ya kebetulan saya berada di sini ini saya berusaha mengantarkan ke sini sama anak saya ke sini dan setiap hari belum bisa ketemu Gus Pak dari ini tahu-tahu di forum yang semacam ini. Jadi ini perjuangan ini juga harus apa diteruskan karena terus terang Yaman ini yang kita takutkan kita bukan benci orang-orangnya tapi pahamnya. Karena paham yang dibawa ini derivasi atau turunan daripada zaman Belanda yang sudah pulang ke Belanda penjajah itu. Nah sekarang ini pahamnya itu di keluarga itu mengatakan itu ada 2. Jadi walaupun di dalam pengajian pasti terselip 2 itu. Satu itu pendewaan arahnya pengkultusan, kedua adalah penjajahan atau penindasan yang biasa disebut ataupun itu perbudakan. Jadi satu itu arahnya pengagungan atau pengkultusan Alawi sendiri, kedua adalah
penindasan atau perbudakan yang disebut para muhibin itu. Kalau menggunakan istilah muhibin pecinta, pasti lawannya ya apa, pembenci. Jadi kalau saya bukan muhibin, saya dianggapnya benci. Saya sebenarnya enggak benci, tapi semuanya pahamnya itu yang apa, yang bahaya. Karena tujuan akhirnya itu adalah mengatakan tetap penjajahan bahwa Jawa ini adalah Karim. Tujuannya tetap penguasaan. Jadi ini culture imperialism. Jadi ini penjajahan sisi budaya. Jadi kalau saya itu mengatakan agama, nol, nggak ada itu, bukan agama. Jadi agama itu sebagai alat. Agama itu kan artinya universal. Mohon maaf, saya sebenarnya seorang petani. Saya juga bukan seorang agamawan. Saya juga bukan seorang cendekiawan. Agama artinya universal. Kok bisa ini agama sebagai alat penjagaan kaum alami ini? Agama sendiri artinya universal. Gak bisa sebagai alat. Mereka itu gak takut sama sekali kok bohong-bohong itu. Gak takut sebenarnya bohong itu, gak takut merampok nasab orang, tapi teriak bahwa nasabnya dipegang. Ngomong di darah saya ada dat mengalir Rasulullah. Ini sifatnya, kelakuannya. Ya kalau mau belajar tentang sifat 20, coba sifat 4 itu ada di antara mereka yang seperti itu. Kalau katanya datnya di mengalir dari Rasulullah, karena sifat itu hakikat sifat selalu terkandung hakikat. Jadi kalau ada aliran dat dari Rasulullah, pasti ada sifat baiknya Rasulullah. Ini gak ada baik-baiknya. Gak ada baik-baiknya. Coba kalau belajar tauhid itu, jadi dat itu sifat itu selalu terkandung dalam hakikat dat. Mana dat? Aduh, gak ada sifat baik-baiknya. Di sini daripada ngantur saya sebenarnya banyak cuma luar biasa. Jadi yang penting ini ya kita harus bersatu, karena terus terang kalau di dalam undang-undang itu di situ disebutkan salah satu undang-undang itu biar nanti kita kompak ya, kalau misalkan walaupun kita bercerai-berai tapi tujuannya itu tetap harus. Maka dengan inilah kepada saat telah berbahagia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kata di depan gerbang pintu kemerdekaan itu kata anak saya yang ngerti bahasa Inggris itu di depan itu belum bisa masuk. Kata di out of above itu di antara between itu preposition kata depan. Jadi hanya di kita itu diantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Belum merdeka. Jadi para muhibin ini ditolong karena mereka budak yang harus dimerdekakan. Ya, mohon maaf ya, rata-rata ya pengikutnya para ini rata-rata itu penalarannya rendah. Maaf, ayo coba aja. Kalau penalarannya itu ya sempurna, pasti nggak akan jadi muhibin. Itu logikanya. Jadi kita ini punya kewajiban untuk mengangkat supaya mereka merdeka. Ini tanggung jawab ini. Jadi kalau di sini misalkan ini masih ada ini Mas Fakih, Gus Fuad, ya saya lihat tadi malam itu saya mau tidur itu saya lihat masih berkunjung ke temannya Gusti Pangeran dari Solo itu, saya lihat itu oh ya ini bagus. Mas Fakih ini kesana kemari membangun jaringan untuk pemberdayaan. Jadi kalau berdasarkan ilmu empowering ini diperlukan. Jadi sekarang ini kita ini yang kita perlukan ya seperti jiwa-jiwa Mas Fakih, Gus Fuad, terus ini siapa yang Pak Dokter ini yang dari BIN wah ini perlu. Jadi kalau nanti ngomong sejarah ya kita tangkis sejarah.
Karena terus terang, ya mohon maaf ya, mungkin di sini ada sarjana sejarah. Setiap tahun kita itu menghasilkan atau meluluskan sarjana sejarah, tapi tidak tiap tahun kita itu melahirkan ahli sejarah. Loh, yang saya pertanyakan, seorang sarjana sejarah bagaimana tanggung jawab keilmuan? Yang ada pembelokan sejarah kok diam saja, nggak tanggung jawab keilmuan. Loh, ini sarjana apa? Apa banyak tokoh dibelokkan gini. Lalu terus ada orang yang ditokohkan menjadi ketua suatu kelompok sufi, penggayanya ngapusi. Terus ini logikanya itu di mana? Padahal kata sufi itu adalah orang yang mendekati jalan suci. Suci wani mendekati jalan suci, orang yang menempuh jalan suci untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Wah, pemimpin itu kan ngapusi. Jadi saya berani mengatakan bahwa itu gak malah tibras, ya bukan ulama itu. Soalnya kalau ulama ya kalamul haq, ya kalamul haq. Jadi omongannya itu harus benar. Tanggung jawabnya ada. Aduh, alim dari mana? Soalnya alim itu kan orang yang ketepatan ilmu. Nah, bentuk pertanggungjawaban keilmuannya bagaimana itu? Ya mungkin ini saja pengantar saya. Kemarin mau ditanya suruh masuk ke apa itu, kalau nggak ada yang nanya timbangan itu saya itu ngamuk apa ya, saya menggunakan bahasa ngamuk, nggak ada yang ngerti karena di Jawa Timur itu mungkin saya cari-cari pada nanya emosi lah mas. Ya itu loh, emosi, daripada nanti saya marah-marah lebih baik enggak. Nah, tahu-tahu di sini saya masuk dikasih ini akhirnya ngomong gitu. Mungkin ini saja dari saya, perkenalan saya dan pengantar saya. Sebelumnya saya terima kasih diberi kesempatan, dan ini saya rasa perlu diperjuangkan karena yaitu kita ini sebenarnya belum merdeka, masih diantar berbagai. Nah, itu jelas itu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu preposition kata depan above, be, out itu on, itu be itu pasti masih be, belum masuk. Ya, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.